Selamat datang di video ini. Dalam ilmu ekonomi, ada istilah khusus untuk perusahaan yang sudah terlilit utang selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak menghasilkan laba yang cukup untuk membayar bunga dan kewajiban lainnya. Perusahaan seperti ini disebut perusahaan zombie. Karena secara ekonomi mereka sudah mati. Mereka tidak lagi berfungsi dengan baik. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan hidup ketika keuntungan mereka tidak cukup untuk menutupi utang mereka. Jawabannya sederhana. Mereka mengambil lebih banyak utang untuk membayar utang yang lama. Akibatnya, mereka tidak pernah bisa keluar dari siklus ini, dan kondisi mereka semakin memburuk dari tahun ke tahun. Tahun depan, mereka akan lebih seperti zombie dibandingkan tahun ini. Itulah yang terjadi. Sekarang, Anda mungkin juga bertanya-tanya siapa yang meminjamkan uang kepada semua pihak yang berutang, baik itu individu, bisnis, maupun pemerintah. Mari kita mulai dengan pemerintah AS. Jika Anda berpikir dunia sudah gila sebelumnya, tunggu sampai Anda mendengar ini. Dua kreditor terbesar pemerintah Amerika Serikat adalah Jepang dan Tiongkok. Jepang adalah kreditor terbesar, sementara Tiongkok berada di posisi kedua. Beberapa tahun lalu, justru sebaliknya, Tiongkok adalah kreditor terbesar, dan Jepang berada di posisi kedua. Namun, satu hal yang tetap tidak berubah adalah bahwa Amerika Serikat merupakan negara debitur terbesar di dunia, dengan Republik Rakyat Tiongkok sebagai kreditor terbesar kedua. Amerika Serikat berutang kepada Tiongkok sekitar 700 miliar dolar. Tentu saja, mereka harus membayar bunga atas utang tersebut, sama seperti yang mereka lakukan dengan negara-negara lain. Artinya, sebagian dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Amerika, baik saat membeli sebotol bir atau membayar pajak penghasilan, sebenarnya tidak digunakan untuk pembangunan rumah, layanan kesehatan, atau pendidikan. Sebaliknya, sebagian dari uang itu dikirim ke Tiongkok sebagai bunga atas utang Amerika Serikat. Ironisnya, dana ini memungkinkan Tiongkok membangun kapasitas militernya untuk melawan Amerika Serikat sendiri. Di sisi lain, pinjaman dari Jepang dan Tiongkok juga memungkinkan pemerintah Amerika Serikat untuk menghabiskan banyak uang, misalnya dalam perang di Ukraina, tanpa harus langsung mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada rakyatnya. Namun, coba pikirkan, apa yang akan terjadi jika rakyat Amerika benar-benar harus membayar biaya perang di Ukraina dari kantong mereka sendiri? Perang itu mungkin akan berakhir dalam waktu 10 atau 11 detik, karena mereka tidak akan sanggup menanggung beban tersebut. Sementara itu, situasi global menjadi semakin paradoksal. Tiongkok dan Rusia mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina, tetapi pada saat yang sama, Tiongkok juga meminjamkan uang kepada Amerika Serikat, yang kemudian menggunakan uang itu untuk mendanai Ukraina. Apakah Anda masih berpikir bahwa sistem ini masuk akal? Apakah Anda masih percaya bahwa kita hidup di dunia yang sama seperti sebelumnya? Sejarah menunjukkan bahwa ketika sebuah kekaisaran mulai runtuh, pola yang sama selalu terjadi. Para elit, orang kaya dan berkuasa, akan berkata, "Ini mengerikan," tetapi mereka sendiri tidak terlalu terdampak. Mereka akan membebankan kesulitan dan beban kemerosotan kepada mereka yang kurang beruntung, kaum miskin dan kelas pekerja. Di masa lalu, Kaisar Roma tidak menderita seperti rakyatnya. Hal yang sama berlaku bagi Kaisar Persia dan Kaisar Yunani. Setiap kekaisaran yang mengalami kemunduran selalu memperlihatkan pola yang sama. Mereka yang berada di atas bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk mempertahankan posisi mereka karena mereka tahu betul bahwa kejatuhan ini akan terjadi. Namun, yang tidak bisa bertahan adalah mereka yang tidak memiliki banyak kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, kelas pekerja harus ditekan dengan berbagai cara seiring berjalannya waktu. Saat kondisi memburuk, mereka beralih ke Partai Republik dan Demokrat untuk melindungi mereka. Namun, mereka tidak bisa. Tetapi pada kenyataannya, kedua partai ini tidak dapat melakukan apapun. Satu-satunya hal nyata yang bisa dilakukan adalah bersikap jujur kepada rakyat dan mengatakan bahwa kekaisaran ini sedang runtuh. Itu akan menjadi hal yang sulit untuk diterima, tetapi mungkin kita semua perlu bersatu untuk menghadapi kesulitan ini bersama-sama. Mungkinkah itu disebut sosialisme? Itu akan menjadi pendekatan yang rasional.
Namun, kita tidak hidup dalam dunia yang rasional. Jadi, bagaimana cara mereka menekan mayoritas rakyat? Cara mereka menekan kelas pekerja. Melemahkan serikat pekerja. Selama 40 hingga 50 tahun terakhir, serikat pekerja telah dibuat tidak berdaya. Mereka tidak bisa menjalankan peran mereka untuk membantu pekerja mendapatkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Kita diajarkan untuk membenci serikat pekerja, digambarkan dalam film dan media sebagai kelompok kriminal yang hanya mengambil uang dari pekerja. Akibatnya, banyak orang tumbuh dalam lingkungan di mana serikat pekerja dianggap tidak berguna. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pekerja mulai merasakan dampaknya. Para pekerja di Starbucks mulai merasakan ketidakadilan. Pekerja di Amazon mulai melawan. Gerakan buruh mulai bangkit kembali, tetapi itu terjadi setelah puluhan tahun tekanan terhadap kelas pekerja. Menggunakan inflasi sebagai alat penindasan. Inflasi seringkali dipresentasikan sebagai semacam misteri. Kata inflasi terdengar seperti sesuatu yang terjadi pada balon, sesuatu yang alami dan tidak bisa dikendalikan. Tetapi dalam ekonomi, inflasi hanya berarti harga naik. Sekarang, mari kita pikirkan secara logis. Jika harga naik lebih cepat daripada kenaikan upah dan gaji, maka ada banyak hal yang tidak lagi mampu kita beli. Beberapa orang mungkin mengatakan inflasi pada telur terjadi karena flu burung, dan setengah dari kalian mungkin mempercayainya. Tetapi inilah kenyataannya. Inflasi bukanlah kejadian alamiah, ini adalah keputusan. Siapa yang menentukan harga dalam ekonomi kapitalis? Jawabannya, para majikan dan pemilik bisnis. Jika Anda seorang pekerja, pernahkah Anda dipanggil ke kantor untuk memberikan pendapat tentang harga produk yang Anda bantu produksi? Tidak pernah, bukan? Sensus Amerika Serikat menunjukkan bahwa hanya 3% orang Amerika yang menjadi majikan, sedangkan 97% sisanya adalah kelas pekerja. Mari kita bicarakan tentang masalah kemacetan lalu lintas di New York. Ini seharusnya menjadi berita besar karena kemacetan ini baru terjadi setelah 100 tahun. Akhirnya, pemerintah akan melakukan sesuatu. Tapi apa solusinya? Mereka akan mengenakan pajak yang sama kepada semua orang. Bagaimana dengan orang kaya yang tidak peduli? Mereka tidak merasa terbebani, sementara orang miskin harus menanggung beban ini. Cukup dengan menambah $1 atau $2 setiap kali melakukan sesuatu. Ini adalah dampak dari inflasi, dan para politisi Amerika akhirnya menemukan solusi tersebut. Oh, dan mengenai inflasi, apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa suku bunga dinaikkan untuk mengatasinya? Jawabannya mungkin tidak seperti yang sering Anda dengar di media. Mari kita lihat sejenak apa yang terjadi pada akhir 1970-an dan 1980-an. Saat itu, Amerika Serikat mencetak banyak uang untuk membiayai Perang Vietnam. Tanpa cara itu, orang-orang akan memberontak karena jika mereka tahu bahwa Perang Vietnam akan merugikan setiap keluarga dengan ribuan dolar setiap tahunnya, protes besar-besaran bisa terjadi. Jadi, Amerika Serikat meminjam uang dan mencetak lebih banyak uang yang mengarah pada inflasi yang sangat tinggi. Kemudian, pada 15 Agustus 1971, Presiden Republik Konservatif Richard Nixon muncul di televisi dan mengatakan, "Saya akan melakukan sesuatu untuk mengatasi inflasi yang mengerikan ini." Ada penderitaan besar di negara ini, dan banyak tekanan, terutama terkait masalah perang. Nixon kemudian mendeklarasikan pembekuan harga dan upah pada hari itu. Apa yang terjadi keesokan harinya? Inflasi hilang. Menakjubkan, bukan? Apakah Anda terkejut? Seharusnya tidak. Ini adalah contoh bagaimana inflasi bisa dikendalikan. Apakah itu berhasil? Ya. Apakah itu terjadi di Amerika Serikat? Ya. Tetapi apakah Anda tahu tentang itu? Tidak, mungkin tidak. Mengapa hal ini tidak dibicarakan di Federal Reserve? Mereka yang memutuskan suku bunga pasti memastikan untuk tidak membicarakan cara lain yang bisa mengatasi inflasi selain menaikkan suku bunga. Mari kita lihat contoh lain yang mungkin menarik minat Anda. Pada awal tahun 1940-an, Amerika Serikat memutuskan untuk tidak membicarakan tentang suku bunga ketika mereka memasuki Perang Dunia Kedua. Saat itu,
Banyak ekonom, termasuk sejumlah besar Marxis dan sosialis, dipekerjakan oleh Presiden Roosevelt karena mereka dianggap sebagai orang yang paling dapat diandalkan untuk melawan nazisme dan fasisme. Orang-orang seperti Galbraith, yang namanya mungkin Anda kenal, Paul Swayze, Harry Magdorf, dan lainnya yang sangat penting di sayap kiri ekonomi Amerika, bekerja di Washington dan menemui Presiden Roosevelt. Mereka berkata, Anda memiliki masalah besar. Anda akan berperang, dan Anda harus memindahkan semua sumber daya, pabrik, rel kereta api, untuk mendukung angkatan darat, angkatan laut, dan perang. Sumber daya yang dibutuhkan untuk itu tidak akan tersedia untuk memproduksi barang-barang konsumsi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi, kita akan kekurangan barang konsumsi, karena sebagian besar sumber daya tersebut akan digunakan untuk perang. Inilah masalahnya, jika ada kekurangan barang untuk sebagian besar orang yang masih ingin membeli barang-barang seperti celana dalam, sepatu, dan tatakan gelas, maka kita menghadapi masalah serius. Presiden bingung dan bertanya, apa masalah kita? Mereka menjelaskan kepadanya tentang sistem pasar. Mereka berkata, ini adalah masalah dengan sistem pasar, yang mengalokasikan barang-barang yang langka kepada orang-orang dengan uang paling banyak. Jika tiba-tiba terjadi kelangkaan barang, misalnya es krim, orang-orang dengan uang lebih banyak akan menawar lebih tinggi. Seperti misalnya Anda datang ke penjual es krim dengan 2 anak kecil dan menawarkan $2 untuk 2 es krim, namun seorang pria dengan pakaian yang lebih baik mendekat dan menawarkan $5 per es krim. Siapa yang akan mendapatkan es krim tersebut? Tentu saja, orang yang menawarkan harga lebih tinggi. Inilah bagaimana pasar bekerja. Sistem pasar mendistribusikan barang yang langka kepada orang-orang yang mampu membayar harga tertinggi. Ini adalah kenyataan yang harus dipikirkan oleh siapapun yang menganggap diri mereka bermoral atau beretika. Jika mereka mendukung sistem pasar, maka mereka mendukung distribusi barang berdasarkan kekayaan, bukan kebutuhan. Sekarang, Anda mungkin berpikir bahwa pasar itu efisien, tetapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Sebagai contoh, lihat Donald Trump yang menjadi presiden. Dia tahu bahwa rakyat Amerika sedang diperas dan bahwa Partai Republik serta Demokrat konvensional tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki hal itu. Trump berkata, "Saya berbeda, lihat saya." Dia memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat dengan cara yang ekstrim. Dia tidak hanya membuat pernyataan rasis secara terbuka, sesuatu yang biasanya politisi hindari, dia melakukannya secara terbuka dan lantang. Trump berhasil meyakinkan banyak orang Amerika bahwa dia berbeda. Ketika Anda merasa sangat tertekan dan tidak ada yang peduli dengan masalah Anda akan memberikan suara kepada orang yang berbeda. Dan di sisi lain, ada Bernie Sanders, seorang sosialis yang juga menunjukkan perbedaan. Namun, Demokrat menutup kesempatan mereka dan tidak mendukungnya dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, mereka menderita hasilnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.